Halo guys, welcome back again to our channel Diri Jalmai. Hendra, Asik, kali ini kita bakal bahas apa aja? kita bakal bahas Urban Legend lagi, boleh? Boleh, ini karena banyak teman-teman yang minta video panjang ya. Kali ini kita bakal gas kita video panjang lagi nih. Oke gas, tapi ya yang namanya manusia ya, sepanjang-panjangnya kita bikin konten, nanti di komen pasti ada juga yang masih bilang minta yang lebih panjang lagi, men. Asli ya, asli. Tapi nggak apa-apa, berarti mereka itu menikmati konten kita ya nggak? Iya sih ya, betul. Oke lah, gue dulu ya. Oke, boleh. Orang ini mendengar kamarnya diketuk gak berhenti-berhenti. Awalnya dikira tuh cuma anak-anak iseng, tapi saat dia melihat ke arah jendela, Ternyata, jadi kita anggap aja namanya nih Ucup ya. Ceritanya Ucup ini lagi terbaring di atas ranjangnya. Dia sendirian dan di suatu malam yang gelap dan sunyi. Dia tuh masih cuma bolak-balikin badannya gitu di atas kasur. Coba cari posisi yang nyaman baginya buat tidur. Badannya tuh bener-bener udah sangat lelah. Tapi entah kenapa dia tetap nggak bisa tidur. Kayak dia tuh merasa ada sesuatu tentang malam ini yang membuatnya itu merasa nggak nyaman. Jadi dia berguling ke sana, berguling ke sini. Sampai akhirnya dia menemukan posisi yang cukup enak buatnya untuk terlelap. Terus habis itu dia menutup matanya tuh. Tubuhnya tuh mulai rileks dan pikirannya mulai kosong. Udah mau tidur, yang berarti kan ini Ucup bener-bener udah siap untuk istirahat nih. Tapi di tengah-tengah kesunyian itu seketika musnah dan benaknya tuh langsung dibanjiri dengan bayangan menakutkan. Ketika suara tuh terdengar kayak gini. Dia langsung mikir, nggak diragukan lagi, ini adalah suara sesuatu yang mengetuk jendela kacanya. Tapi di pikiran Ucup, nggak mungkin ada orang yang mengetuk jendela kamarnya dari luar. Siapa sih orang yang hendak membangunkannya malam-malam kayak gini? Dia pikir kayak dengan logis, jika seorang ingin mencuri ini di rumahnya, nggak mungkin kan dia mengetuk jendela kamar? Iya. Iya kan? Mereka cukup menyelinap masuk ke dalam rumah dengan sehening mungkin. Mustahil kalau maling itu mengetuk. Terus pikirannya mulai menjalar lagi ke lain. Nggak mungkin ada monster di dunia ini. Sebenarnya Ucup tuh bisa aja dia menengok ke arah jendela biar bikin hatinya tuh lebih tenang. Tapi saat itu dia menghadap ke arah sebaliknya yang berlawanan dari jendela. Dan jujur aja Ucup merasa dia tuh nggak mau melihat ada hal yang paling dia takutkan itu berdiri di luar jendela dan memandanginya. Tapi apa jadinya? Mungkin itu cuman burung yang terbang menabrak jendela, tapi kayak nggak masuk akal, nggak realistis banget. Terus apakah mungkin sekelompok anak yang mengerjainya malam-malam begini? Jadi dia tuh penuh dengan anxiety gitu, penuh dengan pikiran-pikiran tanpa berani melihat ke arah jendela duluan. Dia pikirnya kayak ada anak-anak yang mengetuk jendela dari luar sambil tertawa terpingkal-pingkal gitu ya. Dia pikir kayak, mungkin aja nih, kayaknya lebih masuk akal daripada burung tadi. Terus di sela-sela dia berpikir kayak gitu, tiba-tiba tok tok, ada lagi suara itu. Oh. Terus dia langsung kayak, ini nggak mungkin, anak-anak itu bener-bener keras kepala sih katanya. Mereka itu nggak mau berhenti sampai melihat si Ucup yang bangun karena gusar. Dia pikir kayak, nih anak-anak kayaknya selera humornya ini sedikit agak lain ini. Menunggu dia keluar jendela, apa mungkin mereka bakal memecahkan kaca jendelanya nih dan penyerangnya? Nah, nggak mungkin. Ini jangan jadi paranoid kayak gini dong. Lagi pula mereka di luar dan Ucup di dalam. Sampai dia mendengar suara kaca jendela pecah, Ucup masih aman. Monster itu tidak ada. Anak-anak itu nggak mungkin seberani itu. Lagi pula kan si Ucup ini belum bergerak sama sekali nih. Mungkin aja anak-anak itu menganggap si Ucup udah tidur dan berhenti untuk mengganggunya dan meninggalkannya pergi. Tapi tiba-tiba tuh langsung pikirnya makin paranoid dong. Enggak, ini bukan anak-anak. Enggak ada seorang anak pun yang menunggu selama ini untuk mendapatkan reaksi dari seorang pria yang tinggal sendirian seperti aku, katanya. Anak-anak itu pasti akan bosan duluan dan berpindah ke rumah lain untuk diusili. Terus kalau bukan mereka, lalu siapa? Jadi posisinya nih Ucup masih belum berani melihat ke jendela nih. Masih cuma di pikirannya doang. Terus dia pikir kayak, masa iya ada seorang pembunuh nih yang mau mengincarku? Terus dia berpikir logis lagi, monster itu nggak ada. Jangan jadi paranoid. Mereka ada di luar, aku ada di dalam. Hingga Ucup mendengar suara jendela pecah, berarti dia masih aman. Terus dia tanya kalau itu bukan monster atau pembunuh berantai, apa yang menyebabkan suara itu jadinya? Mungkin sebaiknya aku pura-pura tidur nih, biar suara itu berhenti dengan sendirinya. Tiba-tiba, tok tok, ada lagi. Ucup kayak, ya Allah gitu. Iya. Dia benar-benar mikirnya kayak nggak pernah ada suara lain yang lebih dibenci di dunia ini selain suara ketukan di kaca jendela itu. Jadi kayak dia minta, aku mohon pergilah, biarkan aku sendiri. Dia merasa kayak udah nggak ada harapan. Ini orang bakal masuk ke sini cepat atau lambat, melakukan hal yang ngeri terhadapnya sambil melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ke Ucup. Terus dia kayak ambil napas dalam-dalam, pelan-pelan, sampai dia merasa jantungnya itu mulai santai tuh. Dia ingat lagi kata-katanya tadi, monster itu tidak ada. Ingat, mereka ada di luar, aku ada di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku aman. Ulangi itu, pokoknya diulangi itu. Jangan biarkan ketakutan yang menguasaimu. Berpura-puralah tidur, jangan bergerak sedikit pun. Dipikirnya kayak gitu sampai suara tok tok ada lagi. Wah, masih ada. Makin paranoid dong. Mereka di luar, aku di dalam. Sampai aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku tahu aku masih aman, kata Ucup. Monster itu nggak ada. Pura-pura tidur sampai berolah biar dia segera pergi. Tiba-tiba tok tok. Makin sering intensitasnya nih.
Terus makin juga kepala Ucup, mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku tahu aku aman. Monster itu tidak ada, monster itu tidak ada. Ucup tuh mulai berbisik dengan dirinya sendiri tuh. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku tahu aku masih aman. Pokoknya diulang-ulangin gitu terus lah. Biar dia membuild up kepalanya bahwa itu cuma pikirannya belaka. Terus tiba-tiba ada lagi suara tok tok. Akhirnya Ucup udah gak sanggup tuh. Dia berasa dia udah jadi gila kalau dia terus mendengar suara ketukan ini. Paling tidak Ucup melihat apa yang menyebabkan suara itu, biar dia bisa merasa lebih tenang. Terus dia ambil napas dalam-dalam. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku tahu aku aman. Terus dia ambil lagi nafasnya, jantungnya benar-benar berdegup kencang. Dan perlahan Ucup menoleh ke arah jendela. Tapi ternyata jantungnya terasa berhenti berdetak karena dia terlalu takut untuk mengeluarkan suara jeritan. Ternyata di sana dia melihat sosok wajah pucat dengan mata hitam kelam menatap wajah Ucup dengan tajam sambil tersenyum bengis. Karena ternyata selama ini makhluk itu sudah berada di ruangannya si Ucup sambil mengetuk-ngetuk kaca jendelanya dari dalam. What? Ternyata selama ini bukan sesuatu yang dari luar yang mengetuk pintunya, men. Tapi makhluk yang sedari tadi berada di dalam kamarnya. Anjir. Wah, gak kebayang sih. Udah berusaha kuat buat menahan takut, malah pikirannya yang bener. Asli. Lagian kenapa sih bisa tahan gitu? Dia membelakangi jendela dengan suara yang diketuk kayak gitu. Jujur aja ya, kalau gua dengan suara ketukan pertama aja, gua udah langsung menghadap ke jendela anjir. Bener sama, gue juga kayak gitu. Kalau kita mau kabur itu jelas itu kaburnya karena apa? Karena hantu kah? Karena maling kah? Atau mungkin ya teman kita ada yang mau nginap ya kan, siapa tahu. Nah itu rasa penasaran yang bikin pikiran kita tuh kemana-mana ya kan. Wah gokil sih, cerita pertama udah gokil. Serem kan? Serem parah anjir. Iyalah boy. Lanjutlah lu lagi. Oke. Laki-laki ini pinjam toilet perempuan untuk buang air kecil, yang ternyata malah bikin dia parno dan gak mau buang air kecil di toilet perempuan selamanya. Ada apa emang? Tadi Ucup kan, nah kali ini kita sebut aja namanya Ujang. Jadi selama 4 tahun terakhir si Ujang ini kerja sebagai video editor di sebuah perusahaan pakaian wanita, yang sebagian besar pegawainya adalah wanita. Bahkan si Ujang ini satu-satunya pria di departemennya gitu. Beberapa bulan yang lalu, karena tempat kerja mereka itu dirasa kurang luas, bosnya tuh memutuskan untuk memindahkan seluruh departemennya si Ujang. Totalnya tuh ada 12 orang, 11 orang perempuan dan 1 laki-laki si Ujang, ke gedung yang lebih kecil tapi berbeda dari tempat kantor pusatnya. Jadi Ujang tuh benar-benar bersyukur gitu dengan kepindahan ini. Mereka benar-benar membutuhkan tempat kerja yang lebih luas lah dari gedung utama tadi. Nah kebetulan gedung di seberang itu kosong, tapi sayangnya kondisi gedungnya itu kayak nggak terawat gitu. Nggak ada yang menyewa gedung tersebut tuh selama beberapa bulan dan kondisinya tuh benar-benar parah gitu. Langit-langitnya bocor, bahkan ada kayak yang ambruk, lantainya retak, dan kamar mandinya tuh benar-benar dalam keadaan yang kotor banget. Tapi bosnya mengucurkan banyak dana untuk renovasi gedung tersebut, dan setelah selesai mereka bahkan gak mengenali gedung itu saking bagusnya. Di dalamnya itu ada kayak pot tanaman, kursi yang ergonomis, dan dapur yang lengkap dengan mesin pembuat kopi. Belum lagi gadis-gadis itu ya, cewek-cewek tadi itu diberikan kamar mandi mewah lengkap dengan cermin rias gitu. Lu tau yang ada kayak lampu sekitar frame-nya gitu. Oh iya. Nah terus gimana dengan kamar mandi pria? Ya bisa dikatakan karena dia laki-laki satu-satunya, jadi ya kamar mandinya biasa aja, nggak semewah yang perempuan tadi. Wastafel, toilet, dan cermin dah cukup lah buat dia. Mengingatkan dia cuma laki-laki sendirian di gedung itu. Tapi masalahnya adalah kunci pintunya itu mudah rusak. Kalau dia udah keluar dari kamar mandi itu pintunya bisa aja menutup kamar mandinya sendiri dan terkunci. Jadi dia nggak bisa lagi masuk tuh tanpa bantuan dari bagian maintenance gedung. Sebenarnya hal itu nggak selalu terjadi ke dia sih, tapi cukup membuatnya terganggu lah. Karena seringkali kejadian itu berlangsung saat kondisi darurat. Untungnya para rekan kerjanya yang semuanya wanita tadi sangat baik dan mengizinkan si Ujang untuk menggunakan kamar mandi wanita kalau misalnya kamar mandinya lagi terkunci. Mereka bilang ya mereka gak keberatan, pakai aja kalau dalam kondisi darurat ya kan. Ujang tuh ingat tuh waktu pertama kali dia terpaksa menggunakan kamar mandi itu. Hari itu adalah hari dimana kunci kamar mandi pria itu macet lagi kan. Dari pagi sampai malam gak bisa dibuka. Dan si Ujang benar-benar gak pergi ke kamar mandi seharian. Tapi sejam sebelum dia shiftnya berakhir, dia merasa kandung kemihnya ini benar-benar kayak mau meledak. Saking dia menahan pipisnya, kakinya gemeteran, dan giginya tuh menggigil gitu. Sampai mata-matanya tuh kayak berair gitu. Dan dia tuh baru sadar kalau di titik ini dia hanya punya 2 pilihan, menggunakan kamar mandi wanita atau mencari semak-semak di luar. Jadi dia ya lebih memilih pakai kamar mandi wanita ya kan. Walaupun itu adalah keputusan yang sangat sulit dibuatnya. Karena iya aneh aja, lu laki-laki tapi pergi ke kamar mandi wanita. Jadi dia paksa lah dan coba pergi ke kamar mandi wanita itu. Terus dia buka pintu, halo tanyanya. Nggak ada respon dari siapapun. Jadi dia masuk aja langsung. Terus dia langsung masuk ke sebuah bilik, menguncinya dan kencing di sana. Hingga tiba-tiba dia mendengar suara lain. Suara itu kayak suara langkah kaki yang sangat ringan. Lalu kayak suara ngik.
Jantungnya berhenti tuh. Itu adalah suara bilik di sampingnya yang terbuka. Ada seseorang yang masuk ke dalam kamar mandi selain si Ujang. Terus dia mikir kayak, apa nih orang baru masuk ya? Atau sejak awal dia memang udah ada di sini ya? Terus pikirnya kayak langsung jadi malu banget gitu. Karena dia laki-laki yang satu kamar mandi dengan perempuan saat itu. Jadi dia ngerasa awkward banget lah. Iya, terus. Terus tanpa pikir panjang dia bilang kayak, maaf. Terus dia mendengar lagi suara ngek dari suara pintu bilik yang berayun membuka tadi. Dan ada suara tok yang pelan. Dia pikir kayak, loh udah keluar. Siapa tadi ya? Perasaan sebentar banget dia pipis. Lagi nggak ada suara pipisnya. Terus dia pikir kayak, temennya nih yang mana ya? Perempuannya siapa ya? Dan setelah itu dia lihat keluar dari bilik. Dan dia lihatnya memang cuman dia yang ada di dalam toilet itu. Jadi dia keluar dari kamar mandi. Setelah itu dia tanya nih ke teman-teman kantornya yang cewek. Dan ternyata mereka bersumpah tidak ada yang masuk ke dalam kamar mandi wanita ketika dia berada di dalam tadi. Mereka benar-benar meyakinkan si Ujang kalau kamar mandinya itu kosong ketika Ujang masuk. Tapi dia kayak, ya mungkin aja aku salah dengar kali. Nah setelah itu dia jarang tuh menggunakan kamar mandi wanita lagi. Paling dia waktu itu pernah 2 kali doang sepanjang bulan itu. Dan setiap kali dia melakukannya itu adalah benar-benar pengalaman yang menyiksa. Karena tiap kali dia udah gak tahan lagi, dia merasa paranoid gitu karena kejadian yang kemarin. Nah 1 kali lagi dalam bulan itu dia pernah tuh menggunakan kamar mandi wanita lagi. Ketika dia lagi cuci tangan, dia menatap ke cermin. Dan dia bersumpah melihat sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Sebuah gerakan cepat gitu di dekat salah satu bilik. Seperti seseorang atau sesuatu dengan cepat berusaha menghindar dari tatapan si Ujang. Tapi dia nggak bisa tuh menunjukkan dengan tepat di mana gerakan itu berasal. Tapi Ujang bersumpah bahwa dia benar-benar melihat saat itu. Dan dia juga mendengar suara yang familiar. Diikuti dengan suara tok. Dia mikir kayak, ini nggak heran sih kenapa wanita selalu ke kamar mandi bareng-bareng. Itu pasti dia membantu mereka agar nggak mendengar suara yang aneh-aneh kayak gini. Nah setelah itu hingga kejadian ini terjadi di suatu hari. Kejadian yang benar-benar bikin Ujang merinding kalau dia mengingatnya. Dan hari itu adalah hari terakhir Ujang menggunakan kamar mandi wanita selamanya dimanapun. Waktu itu Ujang benar-benar sibuk, begitu banyak yang harus dikerjain. Jadi dia harus kerja lembur dan pulang terlambat, bahkan paling terakhir dari teman kerjanya. Yang lain pada pukul 6, gadis terakhir udah pulang tuh dan menyisakan Ujang dan proyeknya. Jadi pada jam 7:30 perutnya tuh mulai sakit nih, udah kayak mau BAB gitu. Dia pergi kamar mandi lah dan berusaha membuka kamar mandinya. Ternyata klik. Ini dia ke kamar mandi laki-laki ya. Ternyata masih rusak, belum diperbaiki nih. Terus dia mengintip kamar mandi wanita dan merasa gugup nih untuk alasan yang aneh. Tapi dia mau nggak mau ya kan, memutuskan untuk masuk aja. Soalnya udah sakit perut. Dia masuki kamar mandi wanita dan dengan terburu-buru langsung masuk ke dalam bilik. Tapi setelah 20 menit dia duduk di kloset, dia merasakan hal yang horor. Dia mulai mendengar suara langkah kaki kayak tap 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 tap. Tapi dia pikir kayak, ini nggak mungkin salah nih. Aku jelas-jelas mendengar suara langkah kaki. Tapi setelah dia dengar lebih fokus lagi, suaranya itu terlalu cepet, tat, 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 gitu. Dia pikir kayak, nggak, ini bukan langkah kaki, tapi lebih seperti suara sesuatu yang merangkak. Terus jantungnya langsung berdebar kencang dan perutnya tuh serasa membeku gitu ketika dia menyadari dari mana suara itu berasal. Karena suara langkah kaki yang dia dengar itu tidak berasal dari luar. Suara itu berasal dari tepat di plafon atasnya. Si Ujang menatap ke atas dan suara itu menghilang untuk sesaat. Dia nggak mendengar suara apapun, tapi jantungnya berdebar lebih kencang hingga dia mulai merasa sakit nih, saking kuatnya jantungnya. Kemudian suara nyik. Pada saat itulah Ujang baru menyadari bahwa selama ini yang didengarnya bukanlah suara bilik yang didorong terbuka, tapi itu adalah suara papan plafon langit-langit yang diangkat. Dan engselnya mengeluarkan suara tersebut. Terus Ujang melihat secara langsung, matanya tuh terbelalak, mulutnya menganga ketika dia melihat sesuatu di atas sana. Dan sesuatu itu balik menatap si Ujang. Di sana dia melihat sebuah mata. Mata itu mengintip, melihat tepat ke arah si Ujang untuk selama sedetik. Kemudian secepat si sesuatu itu terlihat, secepat itu juga dia menghilang dari pandangan Ujang. Hal terakhir yang dilihat Ujang, suatu itu adalah suara tok yang pelan ketika dia meletakkan kembali papan plafon itu ke tempatnya. Nah, apa yang terjadi berikutnya masih sangat kabur dalam pikiran si Ujang. Ujang langsung refleks tarik celananya ke ruangannya buat ambil kunci mobilnya dan keluar dari gedung itu. Detak jantung itu benar-benar kencang sampai menusuk, terasa sakit gitu. Sesampainya dia di rumah, dia mencoba mengingat kembali nih apa yang baru saja dilihatnya sedetik itu tadi. Yang jelas itu adalah wajah seorang perempuan dengan rambut yang panjang, namun wajahnya tak sepenuhnya seperti manusia. Kira-kira gambarnya seperti ini. Anjir, wah serem sih. Menurut lu kenapa jinnya melakukan itu? Kayaknya itu jin penasaran ya. Kok yang datang beda dari yang biasanya nih? Biasanya yang datang tuh kan cewek-cewek tuh, rambutnya pendek, nggak kayak gini nih. Nah itu juga yang di pikiran gua. Mungkin dia penasaran dan coba ngintip kenapa yang datang bukan perempuan. Wah serem anjir. Mana ada fotonya lagi? Asli. Lah
Lu lagi deh. Oke, Lash ya. Soalnya ceritanya panjang-panjang nih. Kalau lu di posisi gadis ini, segera ikuti perintah supir taksi karena mungkin aja dia tahu sesuatu yang nggak lu tahu. Tahu apa tuh? Jadi ceritanya kita sebut aja namanya Mawar. Si Mawar ini baru aja keluar dari stasiun kereta api. Hari itu udah menjelang malam dan hujan mulai turun. Sejak di kereta api, dia merasa ada sesuatu yang aneh tuh. Soalnya tiba-tiba dari dalam gerbong kereta, dia melihat kalau kereta api itu kayak masuk ke sebuah kabut yang aneh. Dan seketika setelah dia masuk kabut itu berasa hening. Tapi karena dia terlalu lelah, habis pulang kerja, jadi dia nggak mikirkan sesuatu lah. Dan memutuskan untuk keluar dari kereta. Setelah di depan stasiun ternyata hujannya belum berhenti. Jadi dia mengeluarkan payungnya dan mulai berjalan di bawah hujan. Tapi entah kenapa, dia merasakan perasaan yang aneh saat ini. Nggak seperti biasa, kayak ada atmosfer aneh yang menyelimutinya lah. Nah, di luar stasiun terdapat banyak orang yang juga berjalan melawan arah dari si Mawar ini. Ya, dia pikir biasa aja. Mungkin mereka ingin pulang ke rumah mereka masing-masing menggunakan kereta api yang tadi dinaikin sama si Mawar. Tapi yang nggak biasa adalah walaupun saat itu tengah hujan deras, nggak ada satupun yang menggunakan payung. Mereka seolah membiarkan diri mereka diguyur hujan. Jadi Mawarnya melewati mereka, anehnya terlihat banyak orang yang juga menuju ke sana gitu, ke stasiun itu tadi. Padahal seingatnya, keretanya adalah kereta terakhir di malam itu. Tiba-tiba, sebuah taksi berhenti di depan si Mawar. "Ayo naik," kata supir taksinya, sambil membuka jendelanya. "Maaf pak, saya nggak butuh taksi," kata Mawar. "Naik aja pokoknya," kata supir taksi tadi, agak maksa dia nih. Si Mawar pikir sebentar nih. Ini sebenarnya rumahnya nggak jauh lagi, tapi dia bener-bener kayak ingin segera keluar dari atmosfer yang aneh ini, sehingga dia memutuskan untuk masuk ke dalam taksi itu. Terus si supir taksi ini bilang, "Aku tahu," sambil dia melajukan mobilnya tuh. "Ketika aku melihatmu berjalan dengan hati-hati, seolah tidak ingin menabrak gerombolan orang di jalanan yang kosong, aku tahu kamu butuh bantuanku. Karena aku terlalu sering menolong orang yang bernasib sial yang serupa denganmu." Loh, jadi gerombolan orang itu tadi ternyata jin? Iya, jin. Jadi gini, si Mawar menaiki kereta yang masuk ke dalam portal jin. Kalau lu tahu, portal jin itu ada yang katanya berasap gitu. Nah, mungkin aja itu jam operasional konvertan dari kereta biasa ke kereta gaib. Harusnya orang nggak sadar itu, tapi mungkin Mawar sensitivitasnya berbeda sama orang yang biasanya. Akhirnya bikin dia kebawa suasana ke alam gaib. Itu makanya dia nggak bener-bener pindah alam, karena masih bisa bertemu supir taksi yang juga manusia. Dan hantu-hantu yang melawan arah Mawar itu sebenarnya ingin menggunakan kereta itu buat bepergian juga. Betul. Wih anjir, keren sih. Asli, ceritanya keren-keren ya. Asli. Cukup sih ya. Cukup. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka. Tapi like dan dislike harus sama-sama subscribe. See you in the next video and goodbye.